Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tebing setinggi 25 meter di Lembang, Bandung Barat yang longsor menimpa kolam pemancingan nyaris merenggut korban jiwa. Pabrik gula Jati 7 Majalengka terlalu jauh. Petani tebu Subang minta agar pabrik gula Subang diaktifkan kembali. Gagah dan megah patung Raja Wali bertengger kokoh di kantor Balai Desa Cipaat. Ya, patung Raja Wali yang bertengger kokoh di kantor Balai Desa Cipaat, Kabupaten Indramayu viral. Selain sosoknya yang nyaris seperti asli, biaya pembuatan patung ini juga bisa dibilang murah. Gagah dan megah, patung Raja Wali ini bertengger kokoh di depan kantor Balai Desa Cipaat, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu. Patung yang memiliki bentang sayap sepanjang 10 meter dan ketinggian 9 meter ini mencuri perhatian jagat maya setelah videonya viral. Banyak yang mengagumi patung Raja Wali atau elang Jawa ini nyaris sempurna menyerupai aslinya. Patung yang menjadi pusat perhatian warga dan pengendara yang melintas ini sengaja dibangun pemerintah desa Cipaat sebagai simbol budaya. Misalnya kami membuat Raja Wali ini yaitu tadi berhubungan dengan karena di sini budayanya kita itu Depok ya Pak ya, Banda Depok yang Depok berupa burung Pak. Nah, maka dari itu kami desa membuat monumen Raja Wali gitu, sesuai dengan budaya kami di sini yaitu Depok. Patung Raja Wali dibangun menggunakan anggaran pendapat asli desa sebesar 100 juta dan 80 juta dari kantong pribadi sang kades. Biaya ini dinilai murah jika dilihat dari hasilnya berupa patung Raja Wali yang kokoh dan megah. Selama 3 bulan. 3 bulan? Iya. Itu mulai dari awal Pak? Mulai dari fondasi, terus sampai ketatakan fondasi, sampai finishing. Ini bro. Tak hanya mendirikan patung yang megah dan gagah, pemerintah desa Cipaat juga berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada warga. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Sementara di Kabupaten Bogor, sebuah peternakan menggelar acara edukasi tata cara menyembelih hewan kurban seusai dengan syariat Islam kepada sejumlah pengurus masjid yang ada di Bogor, Jakarta, dan Tangerang. Satu jari masukin ke sini Pak. Jadi satu jari masukin ke sini. Puluhan para pengurus masjid yang ada di Jakarta, Tangerang, dan Bogor Rabu pagi mengikuti pelatihan cara menyembelih hewan kurban yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam di salah satu peternakan di Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Acara edukasi ini dimulai dari tata cara menggunakan pisau atau golok yang akan digunakan untuk menyembelih hewan kurban, baik sapi ataupun kambing, hingga tata cara menidurkan hewan kurban saat akan disembelih. Pelatihan juga didampingi langsung oleh seorang dokter hewan lulusan kampus IPB yang sudah ahli di bidang penyembelihan. Nama kegiatannya DKM siaga kurban, training halal. Jadi kami dari Kadang Juragan coba memfasilitasi para panitia kurban dan DKM untuk belajar gimana cara menyembelih yang benar, yang halal dan juga thayyib, diajari oleh langsung expertnya. Jadi beliau dokter hewan, seorang dokter dari IPB dan sudah pengalaman, jadi bukan hanya teori tapi juga praktisi di bidang penyembelihan halal. Pernah motong cuman belum tahu, bisa lebih tahu jadinya. Lebih tahu ya, sebelah mana yang harus dipotongnya, bagian yang mana yang harus dipotong, di bawah jakun atau di atas, kan biasanya banyak. Dengan adanya kegiatan pelatihan menyembelih hewan kurban ini, diharapkan hewan kurban yang disembelih nantinya bisa lebih sempurna sesuai dengan syariat Islam. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah peternak yang menjual hewan kurban di sejumlah wilayah Kota Bandung diperiksa oleh petugas dokter hewan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Hewan yang layak dan sehat akan diberikan tanda berupa kalung.
Sejumlah petugas dokter hewan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung melakukan pemeriksaan terhadap para peternak yang menjual hewan kurban, salah satunya di Jalan Cimencrang, Kota Bandung, Jumat lalu. Satu persatu domba dan kambing dari dalam kandang diperiksa petugas mulai dari gigi, mata, dan seluruh badan. Tak hanya itu, pemeriksaan juga meliputi usia dari hewan kurban yang menjadi salah satu syarat sahnya kurban. Hewan kurban yang telah diperiksa dalam kondisi sehat dan layak dikonsumsi akan diberi kalung berkode khusus. Ini adalah kegiatan rutin DKPP untuk pemeriksaan hewan antemortem hewan kurban di Kota Bandung. Untuk hari ini adalah pemeriksaan kesehatan hewan dan kelayakan hewan. Di sini kebetulan adanya domba, jadi kita memastikan bahwa hewan yang ada di sini di lapak yang di Kota Bandung itu memenuhi persyaratan sehat dan layak. Yang diperiksa adalah mulai dari kesehatan keseluruhan tubuh, kemudian umurnya apakah dia mencukupi atau tidak sesuai dengan edaran dari MUI dan Kementan seperti itu. Dengan adanya pemeriksaan hewan kurban ini, pembeli bisa lebih percaya dengan kondisi hewan kurban yang dijual para peternak. Sebenarnya bagus sih dari tanggapan dari penjual, karena ya penjual ingin meyakinkan pembeli sebenarnya ya bahwa domba-domba yang kami jual ya sudah terverifikasi sehat begitu. Emang rutin Kang pemeriksaan ini? Udah 3 tahun berjalan berarti ya di tempat ini, alhamdulillah berarti udah 3 kali pemeriksaan dari dinas. Petugas dokter hewan dari dinas terkait pun akan terus melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di seluruh Kota Bandung hingga H-1 Idul Adha. Sedang harga jual kambing dan domba di Kota Bandung mengalami kenaikan harga Rp50.000 per ekor dari tahun sebelumnya. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Jabar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Auriga Gustina, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.